I am talking about the Quran. What is the Quran? Al-Quran is the words of God. Pendeta itu bilang, I strongly believe that is the words of God. Saya menggunakan bahasa Inggris ini bukan karena saya tahu bapak-bapak bisa bahasa Inggris, bukan. Tapi agar bapak-bapak tahu kalau saya bisa bahasa Inggris. Masalahnya. Ada kelebihan Al-Quran yang luar biasa, di samping kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang lain. Ketika ditanya orang apa itu, dia menjawab, Al-Quran itu bisa menjadi barometer keimanan seseorang. Apa maksudnya itu? Al-Quran bisa menjadi alat pengukur kadar keimanan seseorang. Jika kita ingin tahu kita masih beriman atau tidak, tidak usah tanya ustadz, tidak usah tanya kiai, tidak usah tanya buya, cukup membaca Al-Quran. Al-Quran akan menginformasikan kepada kita masih beriman atau tidak. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Al-Quran fi Syahril Quran, ada 3 hal yang akan dirasakan oleh orang yang beriman ketika dia membaca Al-Quran. Kalau yang 3 ini kita rasakan, confirm, masih bersemi keimanan di dalam jiwa kita. Tapi kalau ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika Quran dibacakan kepada kita, yang 3 ini tidak lagi kita rasakan, maka kemungkinan besar sudah ada tali aki keimanan kita yang kendor, bahkan yang sudah terputus. Apa yang 3 itu? Yang pertama, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman ketika Al-Quran dibacakan, maka lintuh hatinya. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan pada satu gunung, kamu akan melihat gunung itu khashian, tertunduk, mutasaddian, terpecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Artinya, gunung yang terdiri dari batu, gunung yang terdiri dari tanah, yang tidak punya hati nurani, tidak punya jiwa, tidak punya hati, ketika Al-Quran dibacakan, luruh gunung tadi, runtuh gunung tadi. Betapa lucunya kalau ada seorang manusia yang beriman, ketika Al-Quran dibacakan tidak lintuh hatinya. Kalau ini terjadi, maka sesungguhnya sudah ada akar-akar keimanan yang rusak dalam jiwa kita. Saya teringat itu cerita Hamka di dalam bukunya Kenang-kenangan Hidup. Dia bercerita tentang seorang preman besar, prewa gadang di Bukit Tinggi, namanya Muhammad Jamil. Prewa ini luar biasa nakalnya. Orang belum lagi kenal narkoba, dia sudah mengisap narkoba. Itu yang kita kenal dengan candu. Suatu hari dalam keadaan setengah mabuk, preman besar, pendekar besar ini pulang ke rumahnya. Hari hujan, ketika dia berjalan itu terjatuh. Kalau bahasa Minangnya, tajilapa, sehingga pingsan. Hari sekitar jam 1 malam, jam 1 pagi. Sekitar 2 jam pingsan itu, karena tetesan air, hujan, dia terbangun. Sekitar jam 3-an dia terbangun. Dia duduk, mengenang-enang kenapa dia terjatuh. Tidak lama kemudian, garin masjid yang tidak jauh dari tempat dia terjatuh itu
membacakan Al-Quran, menunggu masuknya waktu subuh. Mula-mula dia biasa saja mendengar ayat Quran dibacakan. Tapi lama-kelamaan didengarnya. Ada kesejukan yang luar biasa dalam jiwanya. Ayat-ayat yang dibaca itu seakan-akan menyusuk hatinya. Malam subuh itu juga dia bertaubat. Ketika terdengar suara azan, dia masuk masjid. Orang bingung. Semua jemaah pakai baju kering, tapi dia sholat pakai baju basah. Semua jemaah pakai baju bersih. Dia baju yang basah dan sudah berlumpur. Ketika dilihat orang mukanya, orang terkejut. Kenapa preman yang biasanya di lapau, kini kok sudah muncul di surau? Apa tanda-tanda dunia mau kiamat ini? Dia ikut sholat. Selesai sholat, si Jamil tadi keluar dari masjid. Langsung ke pasar bawah. Pergi ke rumah ibunya. Sampai di sana, dia minta izin untuk pergi ke Mekah menuntut ilmu. Ibunya pun bingung. Anak nakal ini mau ke Mekah. Kalau mau ke Moskow, lumayan. Tapi ini mau ke Mekah. Ngapain dia ke Mekah? Katanya menuntut ilmu. Apa betul dia menuntut ilmu di Mekah? Tapi karena dia meminta dengan keras, akhirnya ibunya mengizinkan. Dia pun berangkat ke Mekah. Konon kabarnya di kapal, masih sempat dia belajar ilmu sihir dengan jemaah haji asal Maghribi atau Maroko. Sehingga bertambah pula ilmu sesatnya. Begitu sampai di Mekah, ditemuinya lah seorang imam besar Masjidil Haram yang bermazhab Syafi'i bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ditemuinya. Melihat anak muda tersebut, Syekh Ahmad Khatib pun tahu apa yang ada dalam pemikiran anak ini. Dibacakannya lah ayat-ayat suci Al-Quran. Mendengar ayat-ayat yang dibacakan itu, luruh lenyaplah semua ilmu-ilmu yang tidak baik yang selama ini masih dimilikinya. Rencananya dia belajar setahun. Tapi akhirnya pemuda preman besar itu tinggal di Mekah tidak setahun, tapi 13 tahun. Setelah 13 tahun di Mekah, dia balik ke Bukit Tinggi. Muhammad Jamil yang nakal itu berubah namanya menjadi Syekh Muhammad Jamil Jambe, yang sekarang diabadikan menjadi nama IAIN di Bukit Tinggi. Preman besar, prewa gadang, begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, lintuh hatinya, berubah menjadi ulama besar, pakar ilmu falak di Indonesia. Bahkan saya pernah menemukan literatur Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kalau terbentur dengan masalah ilmu falak, itu bertanya kepada beliau, menulis surat dari Jogja ke Bukit Tinggi. Begitulah dalam ilmunya tentang ilmu falak. Ilmu yang menentukan bulan-bulan Qamariyah. Ilmu yang sangat tahu kapan Ramadan dan kapan hari raya. Dulu memang orang jarang bertengkar kapan hari raya, kapan puasa. Kenapa demikian? Sebab rata-rata dahulu masih banyak ulama-ulama yang pakar di bidang ilmu falak. Kalau di Padang Panjang ada Buya Harun Al-Ma'ani misalnya. Di tempat-tempat yang lain juga ada ulama-ulama besar yang sangat tahu tentang ilmu falak. Sehingga ketika mau menentukan kapan hari raya, kapan puasa, mereka berkumpul, mereka berbincang, selesai masalah. Kenapa sekarang banyak orang bertengkar, banyak orang berselisih ketika menyambut bulan suci Ramadan? Jawabannya cuma satu. Ulama-ulama ilmu falak semakin berkurang, tapi tukang palak semakin bertambah. Ini yang bikin kita masalah itu. Jadi yang pertama itu, Al-Quran kalau dibacakan bagi orang beriman itu akan
membuat lintuh hati, tergoncang jiwa mendengar bait demi bait, kata demi kata dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman ketika dia membaca Al-Quran atau ketika Al-Quran dibacakan kepadanya, serta-merta dia akan menyimak dan terdiam. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, simaklah. Wa ansitu, diam. Dengan menyimak dan diam itu, kalian akan mendapatkan rahmat. Begitu hebatnya Al-Quran. Bisa membuat orang tersihir dan terpukau. Kenapa? Sebab dia bukan perkataan manusia. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Saya sering menceritakan kisah yang cukup indah yang dialami oleh seorang profesor bedah saraf otak di Pakistan. Namanya Profesor Muhammad Fatih. Profesor Muhammad Fatih ini dokter spesialis bedah kepala dan otak. Dan dia juga dosen di Fakultas Kedokteran di satu universitas di Islamabad. Saking hebatnya dia mengutak-atik kepala manusia, sehingga diminta untuk menjadi visiting professor, profesor tamu di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Jarang ada orang timur seperti kita yang bisa jadi dosen di sana, jarang. Tapi karena keahliannya, dia diminta menjadi profesor di sana. Sebab Harvard itu termasuk 5 universitas yang terbaik di dunia itu. Biasanya nomor 1 Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Sorbonne, itulah yang berganti-ganti. Kalau bapak-bapak bayangkan dan bandingkan dengan UIN Suskariau, tempat saya ngajar, sampai nomor 2000 belum keluar namanya itu. Itulah perbandingannya. Maka dia diminta menjadi profesor tamu di Harvard. Dia pun pergi ke Harvard. Ngajar di Medical School Harvard University dan menjadi dokter bedah di Hospital University. Tapi lucunya, Profesor Muhammad Fatih itu di samping menjadi dosen dan menjadi dokter, dia aktif dalam interfaith dialog. Dialog antar agama yang dilakukan setiap hari Sabtu di Harvard. Orang Kristen ngomong kita dengar, orang Yahudi ngomong kita dengar, orang Buddha ngomong kita dengar, kita ngomong mereka dengar. Mula-mula Profesor Muhammad Fatih hanya sebagai pendengar, tapi lama-kelamaan dia menjadi pembicara. Walaupun latar belakangnya bukan agama, tapi ketika di Pakistan dia sangat dekat dengan ulama, selalu bertanya dengan ulama. Sehingga dia punya informasi yang banyak tentang agama. Lalu kehebatan Profesor Muhammad Fatih, dia mampu menjelaskan Islam kepada orang yang bukan Islam itu secara logically, secara logik, secara rasional, sehingga mudah mereka menerimanya. Ketika dia pidato, mula-mula yang hadir 50 sampai 100 orang. Tapi akhirnya setiap dia ceramah ratusan bahkan ribuan orang yang hadir. Yang paling aneh, yang paling suka mendengar dia ceramah justru mahasiswa-mahasiswa Kristen yang ada di Harvard. Sehingga suatu hari mahasiswa-mahasiswa itu pergi ke gerejanya. Nama gerejanya Trinity Church. Minta kepada pendeta agar mengundang beliau ceramah di gereja berbicara tentang Islam. Alasan para mahasiswa ini, selama ini kita selalu mendengar Islam dari orang yang bukan Islam. Sehingga seringkali Islam yang mereka sampaikan bukan Islam yang sesungguhnya. Sekarang kita perlu mendengar Islam dari orang Islam sendiri. Susah pendeta itu menerima. Tapi lama-kelamaan dia bisa menerima.
Dia ngomong, oke, kita undang Profesor Muhammad Fatih ke tempat kita. Di saat menerima surat undangan, Profesor Muhammad Fatih pula yang bingung. Seumur hidupnya tidak pernah masuk gereja. Sekarang diminta ceramah di gereja, di depan seluruh pendengarnya orang yang bukan beragama Islam. Tapi dia berpikir, kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya harus pergi. Besok mau ceramah, dia kembali bingung. Apa yang mau saya ceramahkan? Akhirnya diputuskannya. Saya hanya akan ceramah di gereja itu, membacakan Al-Quran tema per tema, beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris. Besoknya dia pergi ke gereja. Sampai di gereja itu, di pintu gereja, disambut oleh pendeta tadi. Ketika ketemu, pendeta itu mengucapkan selamat, thanks for your coming. Welcome to our church. Dipersilakan masuk. Ketika dia masuk, dia terkejut. Dilihatnya ada 2.000 jemaah, bahkan lebih, karena gereja itu penuh yang ingin mendengarkan ceramahnya. Dia masuk. Sebelum dia ceramah, pendeta tadi ngomong, ladies and gentlemen, this is Profesor Muhammad Fatih. He is our Muslim brothers. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Profesor Muhammad Fatih, saudara Islam kita. Dia mau berbicara tentang Islam di depan kita. Please pay attention. Mari kita dengar baik-baik. Profesor Muhammad Fatih pun mulai berbicara. Ladies and gentlemen, bapak-bapak, ibu-ibu, Islam ini agama yang tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Dibacanya ayat, la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dibacanya ayat itu. Tidak ada paksaan dalam agama. Lalu dibacanya lagi, Islam ini agama yang sangat menghormati agama orang lain. Dibacanya kuliah ayyuhal kafirun. Ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, lakukanlah. Bagiku agamaku, tolong hormati. Dibacanya ayat, dibacanya ayat, dibacanya ayat, dibacanya ayat. Setahu saya cuma satu ayat yang tidak dibacanya. Ayat Cahyadi. Terakhir dia menyatakan, Islam itu bukan sekedar agama untuk kemaslahatan orang Islam, tapi Islam itu agama untuk seluruh penduduk alam semesta. Dia mengungkapkan ayat Al-Quran yang sangat masyhur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad membawa Islam itu terkecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apa yang terjadi? Profesor Muhammad Fatih menyatakan, ketika saya baca Quran di gereja itu, kalaulah koin, uang kecil itu jatuh, itu pasti terdengar. Seluruh jemaah terdiam. Seluruh jemaah tidak ada yang bersuara. Begitu mereka menikmati Al-Quran ketika dibaca dalam gereja. Sehingga waktu dia mau pulang, pendeta itu bertanya, Profesor Muhammad Fatih, what are you talking about? I am talking about the Quran. What is the Quran? Al-Quran is the words of God. Pendeta itu bilang, I strongly believe that is the words of God. Saya menggunakan bahasa Inggris ini bukan karena saya tahu bapak-bapak bisa bahasa Inggris, bukan. Tapi agar bapak-bapak tahu kalau saya bisa bahasa Inggris. Masalahnya. Jadi Profesor Muhammad Fatih, pendeta itu ngomong, Pak Prof, itu yang Anda baca tadi apa itu? Quran. Quran itu apa? Perkataan Allah. Saya percaya kalau itu perkataan Allah. Kenapa katanya? Saya pendeta, ketika Anda bacakan itu, saya merasa seakan-akan tersihir. Anda lihat, 2.000 jemaah saya itu seakan-akan terpukau ketika Anda baca Quran. Kalaulah itu bukan perkataan Allah, kami tidak akan terpukau, kami tidak akan tersihir. Itu pasti perkataan Allah. Saya terkejut itu membaca biografi Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Dalam biografinya itu, dia ada menyentuh agama, khususnya Islam. Ketika sibuk-sibuk isu tentang teroris, dia tidak yakin kalau Islam itu agama teroris. Sebab semua agama bisa menimbulkan teror.
Akhirnya dicobanya membaca Al-Quran. Betul, Quran ini isinya menyuruh orang untuk menjadi teroris, menjadi radikal. Dibacanya Quran yang ada terjemahan bahasa Inggris. Dari ayat demi ayat sampai tamat dibacanya itu. Kesimpulannya, ternyata Islam itu tidak seperti yang disampaikan oleh orang Barat. Tapi saya terkejut juga begitu. Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri yang paling sibuk di dunia, itu bisa selama menjadi Perdana Menteri membaca Al-Quran sampai tamat. Bisa hatam Quran. Ini baru kepala seksi di Dinas Perhubungan udah nggak sempat baca Quran dengan alasan masih sibuk. Macam mana caranya? Kan bingung kita dibuatnya itu. Jadi itu yang kedua, Al-Quran itu kalau dibaca membuat kita terdiam dan menyimak. Yang terakhir karena waktu, Al-Quran itu kalau dibaca oleh seorang beriman, maka setiap ayat yang dibaca itu akan menambah keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Sesungguhnya orang yang beriman itu jika disebut nama Allah tersirok darahnya. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada lebih kurang 20 hari lagi kita masih bersama bulan Ramadan. Marilah kita optimalkan Ramadan kali ini dengan Al-Quran. Jangan sampai ada satu malam yang kita lewatkan tanpa berkencan dengan Al-Quran. Semakin rutin kita baca Al-Quran, semakin cinta kita kepada Al-Quran. Al-Quran akan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan ke dalam jiwa kita masing-masing.